Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edi dari Madrasah Aliyah Negeri Demak. Oke, untuk pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi kelas 10, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Ya, gerak benda pada lintasan lurus. Jadi sini ada beberapa ilustrasi tentang gerak benda. Ini ada mobil yang melaju, sepeda yang dikayuh oleh seseorang yang juga melaju, terus bola yang dilempar ke atas, terus akhirnya kembali lagi ke bawah. Itu juga contoh benda yang bergerak. Ini ada kereta yang melaju juga, sebuah kapal pesiar yang melaju di lautan, terus bis yang sedang melaju di jalan raya. Oke, ini adalah contoh ilustrasi dari benda yang bergerak. Jadi bergerak itu mesti ada perubahan kedudukan dari benda tersebut. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beta konsep yang akan kita pelajari. Jadi gerak benda pada lintasan lurus itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu pada gerak lurus itu sendiri dan juga gerak vertikal. Jadi kalau gerak lurus itu geraknya adalah mendatar, pada posisi mendatar dengan lintasan yang berbentuk garis lurus. Nih, lintasannya berbentuk garis lurus. Sedangkan gerak vertikal itu gerak naik turun. Gerak naik terus kembali turun lagi gitu. Dan ini pun lintasannya juga berupa garis lurus itu. Ini tadi bisa gerak benda pada lintasan lurus itu bisa dia itu pada gerak mendatar yang disebut dengan gerak lurus itu sendiri, dan juga bisa gerak naik turun yang disebut dengan gerak vertikal. Nah, ini nanti di gerak lurus kita akan mempelajari tentang beberapa besaran yang terkait di situ, yaitu ada jarak, ada perpindahan, kelajuan, dan juga kecepatan. Itu, dan juga ada percepatan mesinnya nanti. Terus gerak lurus sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus beraturan atau GLB, sedangkan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nanti kita akan pelajari satu persatu ini. Terus untuk yang gerak vertikal itu ada dua, yaitu gerak jatuh bebas. Ini kita nanti juga akan pelajarinya tersendiri. Terus di sini ada juga nanti kita akan pelajari tentang gerak vertikal ke bawah, terus gerak vertikal ke atas. Itu, dan juga nanti kita akan pelajari bagaimana di titik tertinggi itu apa aja yang harus kita pelajari, yang terkait ketika sebuah benda itu berada di titik tertinggi itu. Jadi kisaran-kisaran itulah yang akan kita pelajari. Oke, kita ke ini dulu, membedakan antara jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan. Oke, ini kita bedakan dulu apa itu jarak dan perpindahan, karena ini adalah sesuatu yang berbedanya antara jarak dan perpindahan. Walaupun kadang itu dianggap sama, tapi sebenarnya secara fisika ini adalah beda. Jarak itu adalah panjangnya lintasan yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak itu termasuk besaran skalar. Ingat, besaran skalar kan, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Jadi gitu, jarak itu adalah panjangnya lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ketika benda itu bergerak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan itu termasuk besaran vektor. Itu perubahan kedudukan. Ini perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi selain dia ada nilainya juga mempunyai arah. Itulah yang disebut dengan perpindahan. Mungkin akan lebih jelasnya adalah sini. Misalnya kamu untuk pergi ke madrasah atau ke sekolah, itu jalan yang harus kamu tempuh itu ternyata begini. Ini jalan yang harus kamu tempuh.
ini mungkin tertutup bangunan atau apa. Nah, kamu tidak bisa lewat ke sana, itu nggak bisa. Maka kamu harus jalannya harus ke sana. Nah, maka panjangnya lintasan dari A sampai ke sekolahan ini, dari sampai ke titik B sini, dari A sampai ke B yang harus melingkar ke sana ini, inilah yang disebut dengan jarak. Panjangnya lintasan ini, panjangnya lintasan yang harus kamu tempuh ini berapa, itulah yang disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah hanya ini, langsung ke sana. Nah, ini perubahan kedudukan ini perpindahan. Kalau misalnya diukur dalam meter, dalam satuan meter, ini berapa meter ke sana, inilah. Maka inilah yang disebut dengan perpindahan. Jadi misalnya kamu berada di sebelah selatan ini, rumahmu itu madrasah kalian itu berada di sebelah utara misalnya, maka berarti perpindahan kalian itu adalah misalnya 1 kilometer, misalnya 1 kilometer ke arah utara itu. Tapi kalau jarak ya ini panjangnya lintasannya ini aja, ini berapa meter gitu aja. Misalnya harus melingkar gini, misalnya harus 3 kilometer misalnya lah untuk ke madrasah ini. Nah, 3 kilometer itulah ini lintasannya, panjangnya lintasan ini. Jadi gitu ya. Jadi kalau perpindahan itu ngambilnya itu lurus, diambil lurus jalan pintasnya gitu, lurus. Nah, sedangkan yang panjangnya lintasan ini jarak itu adalah ya yang kamu lalui itu tadi, yang kamu lalui itu tadi ketika ke madrasah. Jadi misalnya jalannya berbelok-belok ya itu panjangnya totalnya itu berapa, itulah yang disebut dengan perpindahan. Ada kalanya jarak dan perpindahan itu nilainya sama. Ketika misalnya gini, memang rumah kamu untuk ke madrasah itu jalannya yang lewat ini ada jalannya, maka ya perpindahannya ya ke sana, ini nilainya sana, dan jaraknya itu adalah ya ini, karena yang jalan yang kamu tempuh itu juga dari sini ke sana. Kalau ini memang dari rumah kamu ke madrasah itu ada jalannya dan lurus. Nah, itu bisa dikatakan di situ pada kasus seperti itu, antara jarak dan perpindahannya itu mempunyai nilai yang sama, tetapi jarak tidak mempunyai arah, sedangkan perpindahan itu mempunyai arah, karena jarak itu termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, terus untuk kelajuan dan kecepatan, ini kelajuan itu adalah nilainya dari kecepatan. Jadi kelajuan itu tidak memiliki arah, sedangkan kecepatan ini memiliki arah. Jadi saya dikatakan kelajuan itu besaran skalar, sedangkan kecepatan itu adalah besaran vektor. Ini gitu ya. Jadi kecepatan itu besaran vektor. Nah, jadi identik dengan yang tadi antara jarak dan jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu besaran skalar, sedangkan kecepatan perpindahan tadi adalah besaran vektor. Demikian juga untuk yang kelajuan dan kecepatan itu. Jadi kelajuan ini besaran skalar, yang kecepatan itu adalah besaran vektor. Kelajuan kita peroleh dari jarak dibagi dengan waktu nih. Jarak dibagi dengan waktu ini kelajuan itu. Sedangkan kecepatan itu adalah diperoleh dari perpindahan dibagi dengan waktunya, selang waktunya. Makanya untuk kecepatan itu besaran vektor, sedangkan kelajuan itu besaran skalar. Gitu ya. Terus di sini ada beberapa konsep, yaitu kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat, kecepatan relatif. Ini rumusnya seperti ini. Jadi ini untuk kelajuan rata-rata itu adalah ini panjangnya lintasan dibagi dengan waktu, atau S per T. Kecepatan rata-rata itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi dengan selang waktunya. Mungkin akan lebih paham itu untuk yang persamaan ini kalian lihat di dalam bukunya saja. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, intinya adalah dari bahwa kelajuan itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Oke, nanti silahkan untuk yang ini dibaca dulu, dipahami untuk secara matematiknya di buku-buku pelajarannya.
Oke, sekarang masuk ke jenis gerak lurus. Seperti di depan tadi sudah disebutkan, ada dua jenis gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita ke gerak lurus beraturan dulu. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus di mana kecepatannya adalah konstan. Artinya bahwa GLB atau gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang lintasannya berubah garis lurus dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya itu ajak, tidak tambah cepat atau tidak tambah lambat. Ajak kecepatannya selalu tetap gitu. Maka secara grafik itu digambarkan seperti ini. Jadi dengan bertambahan waktu, semakin bertambahnya waktu, itu kecepatannya ya tetap aja. Jadi misalnya sini kecepatannya itu 20 meter per sekon, ya selalu pada detik ke-5 ya tetap 20 meter per sekon, detik ke-10 20 meter per sekon, detik ke-20 ya tetap begitu terus sampai 1 menit pun juga sama. Tadi kalau kecepatannya aja gitu terus, itulah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Kecepatannya selalu tetap, tidak tambah cepat, tidak tambah lambat. Itu. Tapi kecepatannya selalu ajak, selalu tetap terus. Itulah yang jadi itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Ini kalau dilihat dari grafik perpindahan terhadap waktu ini waktu, sumbu X-nya adalah waktu, terus perpindahannya adalah sumbu Y-nya S, maka ini kita akan peroleh ini grafik berupa garis miringnya. Jadi dengan bertambahnya waktu, jarak yang ditempuh itu juga akan, atau perpindahannya itu juga akan mengalami perubahan. Itu waktunya bertambah, perpindahannya semakin tambah juga begitu. Terus sehingga kita peroleh grafik berupa garis miring ini. Ini garis miring ini kalau kita cari gradiennya, itu gradiennya atau sumbu S dibagi T-nya itu akan sama saja dengan V. Itu kemiringan ini disebut dengan gradien. Gradien atau kemiringan itu di dalam matematika disebut seperti itu. Hingga diperoleh tadi bahwa S per T itu adalah sama dengan V atau kecepatan. Sehingga bisa juga dirubah menjadi S sama dengan V kali T. Jadi S ini akan sama dengan ini V kali T. Perkalian silangnya V kali T. Itu S sama dengan V kali T. Jadi ini persamaan yang ada di dalam GLB, gerak lurus beraturan. Jadi ini perlu dihafalin ini yang dua buah rumus ini, atau yang penting ada salah satu saja dihafalin, nanti kan ini hanya perubahannya saja. Oke, lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak yang lintasannya berubah garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah. Tapi berubah-ubahnya ini secara beraturan sehingga diperoleh percepatan yang konstan. Nanti kecepatannya itu berubah, tetapi berubahnya itu beraturan. Nah, perubahan kecepatan itulah yang disebut dengan percepatan. Karena perubahan kecepatannya secara teratur, maka diperoleh percepatan yang konstan. Nanti bisa dikatakan untuk GLBB itu gerak lintasannya itu berubah garis lurus, terus kecepatannya itu berubah, bisa tambah cepat, bisa tambah pelan. Tetapi tambah cepatnya dan tambah pelannya itu secara beraturan. Ya, perubahan tambah cepat atau bertambah lambat itulah yang disebut dengan percepatan. Tapi biasanya untuk istilahnya kalau tambah cepat itu disebut dengan percepatan, sedangkan kalau tambah pelan itu disebut dengan perlambatan. Itu yang disebut dengan ini. Jadi ya bisa dibedakan menjadi dua ya. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu bisa dibedakan menjadi dua, dilihat dari tadi tambah cepat dan tambah pelannya tadi. Kalau dipercepat maka disebut dengan GLBB dipercepat. Tapi kalau diperlambat tambah pelan maka disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, nilai percepatannya ketika tambah cepat itu ini nilai percepatannya itu bernilai positif, sedangkan untuk percepatannya ketika
kecepatannya berkurang atau semakin lambat, maka nilai percepatannya itu negatif. Percepatan itu simbolnya adalah A seperti ini ya. A, acceleration. A, akselerasi. Jadi begitu. Ada dua ya, saya ulang bahwa GLBB itu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu nilai A-nya atau nilai percepatannya itu positif. Terus sedangkan GLBB diperlambat itu nilai A-nya atau nilai percepatannya negatif. Terus kalau dilihat dari kecepatannya di sini, kecepatannya bertambah, tambah cepat, gerak benda itu tambah cepat. Terus yang ini untuk yang GLBB diperlambat itu geraknya semakin lambat. Ini bisa dicontohkan ketika kalian melempar bola ke atas. Melempar bola ke atas itu bola itu kan semakin lama akan semakin pelan. Ya kan? Semakin pelan. Nah, semakin pelan itu berarti termasuk dalam kategori GLBB diperlambat. Akan beda ketika bolanya itu jatuh pas turun ke bawah. Maka geraknya akan semakin cepat. Maka kalau geraknya semakin cepat berarti dia masuk dalam kategori GLBB dipercepat. Oke. Terus ada 3 persamaan yang harus kalian hafalkan di dalam persamaan GLBB, yaitu ini VT sama dengan V0 plus minus AT, S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Plus dan minusnya itu bergantung pada geraknya, artinya jenis GLBB-nya. Kalau termasuk GLBB dipercepat, maka di sininya plus. Atau dia termasuk GLBB diperlambat, maka di sininya nilainya min. Jadi misalnya untuk kasus GLBB diperlambat, maka menjadi VT sama dengan V0 min A kali T. Terus yang ini menjadi S sama dengan V0T min setengah A T kuadrat dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang jenis GLBB dipercepat, ini nanti ya VT sama dengan V0 plus A T gitu seterusnya. Terus yang ini itu jenis grafiknya. Grafiknya ini grafik S terhadap T, ini V terhadap T untuk GLBB. Nah, ini tadi VT itu adalah kecepatan pada saat T. V0 itu disebut dengan kecepatan awal, A itu adalah percepatan, terus T itu adalah waktu. S-nya itu adalah jarak atau perpindahannya. Karena ini pada gerak lurus berubah peraturan lintasannya lurus, otomatis perpindahan itu akan nilainya sama dengan jarak ini nanti. Lintasannya lurus. Ini ya. S sama dengan V0T plus setengah A T kuadrat. Itu S itu perpindahannya. Itu. Silakan ini bisa dilihat keterangannya untuk baik VT, V0A dan T itu apa aja. Bisa dicocokkan dengan yang ada di dalam buku. Oke, untuk selanjutnya, oh ya, ke ini dulu aja, ini di grafik ini. Kadang sebuah soal itu diketahui grafik semacam ini, terus disuruh menghitung perpindahannya. Maka ketika kamu disuruh menghitung perpindahannya, kok diketahui grafik V terhadap T, maka untuk perpindahannya itu bisa kamu hanya dengan menghitung luas grafiknya ini. Luas area yang di bawah grafik ini. Jadi ini bentuknya kalau yang dibatasi oleh ini, jadi garis ini, sana, nah itu akan membentuk sebuah trapesium. Nah, tinggal luas trapesium itu apa? Silakan. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar dikalikan dengan setengah tinggi. Ya, atau bisa dilihat dari ini karena ini ada 2 bangun, ini yang ini persegi panjang dan ini segitiga, bisa kamu hitung luas persegi panjang ini ditambah dengan luas segitiga ini. Boleh seperti itu. Gitu. Jadi untuk diketahui grafik semacam ini, terus kamu disuruh menghitung perpindahannya atau S-nya, maka tidak usah pakai rumus yang kayak gini. Karena kamu mungkin tidak akan tahu nilai A-nya itu berapa. Nah, kalau T-nya ada ya, T-nya ada di sini, V0-nya ada, tapi A-nya kan tidak ada. Maka kamu tinggal hitung aja luasnya gitu. Jadi itu ketika kamu disuruh menghitung perpindahan, diketahui grafik semacam ini, pasti kamu bisa tinggal menghitung luasnya. Oke. Terus ke gerak vertikal tadi ada
gerak vertikal ada dua, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Gerak vertikal itu adalah gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh dengan tanpa kecepatan awal. Jadi di sini V0-nya itu sama dengan 0. Ini. Jadi misalnya kamu memegang bola berada di lantai 2 misalnya, terus kamu pegang, terus kamu lepaskan gitu aja. Maka itu akan termasuk dalam kategori gerak jatuh bebas. Beda dengan kamu lemparkan loh ya. Kalau kamu lemparkan itu berarti ada kecepatan awal. Di sini hanya dipegang gitu aja terus dilepas. Langsung dilepas gitu aja. Nah, jadi tanpa kecepatan awal. Terus percepatan yang bekerja pada ini itu adalah sama saja dengan percepatan gravitasi atau yang disebut dengan G. Nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi biasanya ini dibulatkan menjadi 10 meter per sekon. Nanti nilai percepatannya itu adalah sama dengan G. Di sini nilainya positif. Kenapa nilainya positif? Geraknya semakin ke bawah itu semakin cepat. Berarti gerak jatuh bebas ini termasuk dalam kategori GLBB dipercepat. GLBB dipercepat itu termasuk dalam kategori GLBB dipercepat. Jadi sebenarnya rumus yang tadi ini ya, rumus 3 tadi saya ulang kembali. Oh ini rumus yang ini tadi itu berfungsi. Cuman ini nanti ketika di gerak jatuh bebas A ini menjadi G, terus S ini akan menjadi H. Oke, S akan menjadi H. Ini kan jaraknya itu kan H ini. Nah, terus V0-nya itu 0. Maka 3 tadi akan menjadi ini. Ini V-nya akan menjadi ini D kali T. Kenapa tinggal D kali T? Di depan tadi ini ya, di sebelumnya tadi ini kan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0-nya tadi kan 0. Terus A-nya jadi G. Otomatis rumusnya menjadi ini. V sama dengan G kali T. Karena V0-nya 0. A-nya menjadi G. Nah, gitu. Terus V ini berasal dari V kuadrat tadi. Yang V kuadrat ya. Nah, ini VT kuadrat sama dengan V0 plus 2 AS itu. Ini kan. Ini V-nya, ini 0. Nah, 2 G, S-nya jadi H. S-nya jadi H. Berarti kan akhirnya menjadi ini. Ini kan. V kuadrat sama dengan 2GH. Lah, kuadratnya dihilangkan menjadi akar. Nah, gitu. Nah, ini pun juga sama diperoleh dari yang ini. Nah, ini suku ini itu menjadi 0. Kenapa menjadi 0? V0-nya adalah sama dengan 0. Ininya jadi H. Nah, berarti kan H sama dengan setengah A. A-nya jadi G. T kuadrat. Ingat, A tadi percepatan yang bekerja pada gerak jatuh bebas itu adalah percepatan gravitasi G. Sehingga ini menjadi G. Nah, kita peroleh H itu adalah setengah GT kuadrat. Jadi ini sebenarnya diperoleh dari 3 buah rumus GL BB dipercepat gitu. Nah, demikian juga yang ini. Gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Itu sebenarnya di sini itu adalah yang bekerja itu juga adalah 3 persamaan tadi gitu. Cuman A-nya itu yang bekerja itu adalah G gitu kan. Ini kan sama dengan yang tadi. Ini jadi G. Ini juga jadi G, ini juga jadi G, sama dengan yang tadi itu. Terus tanda plusnya itu adalah gerak vertikal ke bawah, sedangkan tanda minusnya itu adalah gerak vertikal ke atas. Ingat, ketika bola ini dilempar ke atas, semakin lama geraknya itu adalah semakin perlahan, semakin pelan, terus sampai di sini itu dia akan berhenti sesaat, terus dia akan kembali jatuh, kembali jatuh. Nah, itu kembali jatuh ke bawah. Jadi pas bergerak ke atas, kamu akan menggunakan persamaan ini dengan tanda ini negatif, ya. Nah, tapi ketika ke bawah itu berarti ini positifnya. G-nya itu bernilai positif karena ketika jatuh ke bawah itu semakin cepat, geraknya itu semakin cepat. Maka termasuk GLBB yang dipercepat. Oke lah. Di kasus di titik tertinggi ini, ya, di titik tertinggi, ketika
ketika benda itu dilempar dengan kecepatan awal tertentu V0 itu sampai di titik tertinggi ini, dia akan berhenti sesaat atau V-nya itu akan sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. Nah, pas ini V-nya sama dengan 0, ini bisa kamu masukkan ke dalam ini. Nah, ketika kamu masukkan dalam persamaan ini, VT ini 0, pas di titik tertinggi loh ya, kasus di titik tertinggi, ini 0, V0 plus atau min dt. Sehingga nanti kamu bisa menentukan waktu yang dibutuhkan dari sini sampai titik tertinggi itu berapa gitu. Nah, gitu. Nah, demikian juga untuk menentukan tinggi maksimum gimana? Tinggi maksimum ya kamu bisa masukkan ke dalam ini atau ke persamaan yang ketiga ini. Nah, ingat, ketika di titik tertinggi itu VT-nya sama dengan 0. Berarti ini 0, ini V0 yang di sini itu berapa? Dari soal ya. Terus min 2GH. Nah, dari ini hanya nanti akan bisa kita temukan. Itu. Jadi V0-nya berapa? V0-nya pindah ke sana. Min 2GH. Dari GH-nya ini nanti akan bisa kita temukan. Nilai titik tertingginya, tinggi maksimumnya berapa itu. Itu. Jadi intinya di persamaan, 3 buah persamaan ini, besaran-besaran fisika yang ada di dalam gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah itu kita bisa temukan. Gitu. Oke, mudah-mudahan kalian dapat paham. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat atau kita akan pelajari lewat contoh-contoh soal. Jadi nanti akan kita buat lagi video yang terkait dengan contoh-contoh soal terkait dengan gerak benda, baik itu GLB atau GLBB, dipercepat, diperlambat, gerak jatuh bebas ataupun gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian paham dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.